Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakannya seraya menyebutkan risalah, kenabian, keikhlasan dan upayanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Musa kecil? Lalu beliau alaihissalam harus dihanyutkan ke sungai oleh sang ibunda sampai akhirnya beliau alaihissalam berada di rumah Fir'aun. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam, Firaun di dalam tidurnya bermimpi tentang datangnya api dari arah Baitul Muqaddas, lalu membakar seluruh rumah di Mesir dan semua rumah milik bangsa Kipti. Tetapi api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Para dukun lalu menafsirkan mimpi itu. Mereka mengatakan akan ada seorang anak yang dilahirkan di kalangan Bani Israel. Anak itu akan menjadi penyebab hancurnya bangsa Mesir. Firaun kemudian memerintahkan pasukannya membunuh seluruh bayi laki-laki. Ia memerintahkan melakukan pembunuhan bayi laki-laki dalam jangka waktu setahun. Setahun kemudian berhenti, dan 1 tahun selanjutnya melakukan pembunuhan bayi laki-laki lagi. Nabi Harun alaihissalam dilahirkan pada tahun saat pembunuhan bayi laki-laki sedang dihentikan. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada tahun pembunuhan bayi laki-laki harus dijalankan. Hal itu menjadikan Ibu Musa alaihissalam takut sehingga dia berhati-hati ketika hendak melahirkan anaknya dari sejak awal kehamilan. Setelah melahirkan, dia mendapatkan ilham untuk mengambil peti guna menaruh anaknya. Lalu dia mengikat peti itu dengan tali, kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari sungai Nil, dan dia masih tetap menyusuinya. Setelah benar-benar merasa takut, Ibunda Musa alaihissalam pun kemudian meletakkan bayi mungilnya itu ke dalam peti yang sudah dipersiapkan, lalu dia menghanyutkannya ke sungai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Firaun, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Quran Surat Al-Qasas ayat 7-9. Ketika istri Firaun melihat bayi Nabi Musa, ia sangat mencintainya. Namun ketika Firaun melihatnya, ia langsung memerintahkan membunuh bayi tersebut. Akan tetapi istrinya memintanya dari Firaun dan melindunginya dengan berkata, "Ia adalah penyejuk mata hati bagi aku dan kamu." Maka Firaun berkata kepadanya, "Bagimu hal itu mungkin saja benar, tetapi bagiku itu sama sekali tidak benar." Artinya tidak ada kepentingan bagi Firaun padanya. Baik istri Firaun maupun Firaun tidak menyadari bayi tersebut akan menjadi nabi dan rasul. Mereka tidak mengetahui apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka, dengan menjadikan mereka mau mengambil anak yang akan menjadi malapetaka besar bagi Firaun dan bala tentaranya. Sahabat Muslim, demikianlah kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam hingga beliau alaihissalam berada di rumah sang penguasa kejam saat itu, Fir'aun. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.